Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Kuntari Insaki. Video kali ini kita akan membahas topik yang viral tentang cinta beda agama. Bagi kalian pengguna TikTok tentu kenal dengan dua orang ini ya. Sejarah baru mencatat pertemuan dua insan dari dua negara yang jatuh cinta lewat dunia maya. Adalah Vidya, gadis dari Indonesia, akhirnya berhasil bertemu dengan pujaan hatinya, seorang pemuda bernama Datvila dari Vietnam yang konon kabarnya beragama Buddha, sedangkan Vidya itu beragama Islam. Nah, sudah beda negara, ternyata beda agama lagi. Kisah cinta mereka membuat baper banyak netizen Indonesia dan juga netizen Vietnam. Banyak yang mendoakan mereka untuk menikah. Namun jalan sulit di depan mereka ketika ingin menikah karena masalah perbedaan tadi. Kenapa sulit? Karena Vidya orang Indonesia. Dan di Indonesia itu nikah beda agama itu ribet. Ribet bukan berarti tidak bisa. Buktinya banyak juga pasangan yang menjalani pernikahan beda agama. Seperti yang baru-baru ini viral juga, pernikahan di Semarang, pasangan beda agama yang melakukan pemberkatan di gereja Katolik. Pengantin perempuannya mengenakan hijab pada saat pemberkatan. Ini juga sempat viral ya. Nah, ternyata mereka itu adalah pasangan yang ke 1424. Berarti di Indonesia ini banyak yang melakukan pernikahan beda agama. Beberapa pasangan artis juga ternyata melakukan pernikahan beda agama, cuma mungkin mereka melakukannya di luar negeri. Dalam kasus Vidya dan Datvila, mereka tidak hanya beda agama, tetapi juga beda negara. Butuh perjuangan yang berat bagi mereka berdua. Apapun itu, semoga nanti mereka mendapatkan jalan yang terbaik. Nah, secara agama Buddha, boleh gak sih menikah beda agama? Sebelum menjawab itu, mari kita lihat dulu beberapa poin penting yang berkaitan dengan hal tersebut. Dalam agama Buddha, tidak ada kewajiban untuk menikah. Umat beda bebas mau memilih menikah atau menjadi umat berumah tangga ataupun tidak menikah, misalnya menjadi anagarika. Anagarika itu bisa atasilani, samanera, biku, bikuni. Nah, silakan bebas memilih. Bagaimana Buddha memandang pernikahan? Coba kita lihat. Menikah bukan hanya untuk melegalkan aktivitas perkawinan biologis, tetapi untuk menyatukan dua individu yang berbeda. Dua anak kembar saja itu meskipun wajahnya mirip tapi pasti punya perbedaan. Nah, ini dua individu dengan latar belakang yang berbeda, tumbuh di tempat yang berbeda, dengan pengasuhan yang berbeda, tentu tidak mudah untuk menyatukan dua orang tersebut. Dua orang yang berbeda dengan latar belakang pengasuhan, pendidikan, adat istiadat, itu butuh perjuangan untuk bisa terus bersama dalam waktu yang lama. Proses menerima perbedaan dua karakter ini sebenarnya lebih berat daripada masalah beda agama itu sendiri. Dan beda agama itu juga menambah berat persoalan dalam pernikahan. Oleh karena itu dianjurkan untuk menikah dengan pasangan yang satu agama. Setidaknya akan berkurang satu permasalahan, yaitu permasalahan beda agama. Pasangan seperti apakah yang dianggap ideal dalam agama Buddha atau menurut Buddha? Berdasarkan Anggutara Nikaya 257, perkawinan yang dipuji artinya ideal menurut Buddha adalah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik atau disebut dewa dengan seorang perempuan yang baik atau disebut dewi. Berdasarkan pernyataan tersebut, perhatikan beberapa poin penting berikut ini. Poin yang pertama, perkawinan adalah antara laki-laki dengan perempuan, bukan antara laki-laki dengan laki-laki.
atau antara perempuan dengan perempuan. Harus jelas identitasnya. Itu poin pertama dari pernyataan tersebut. Poin yang kedua, laki-laki tersebut baik dan perempuannya juga baik untuk bisa dikatakan ideal. Laki-laki yang baik dan perempuan yang baik bisa ditemukan dalam agama apa saja. Ini tidak membatasi di dalam agama Buddha saja. Bahkan orang yang mungkin tidak beragama pun bisa jadi mereka adalah orang yang baik. Jangan salah. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, dalam kalimat tersebut ada kata seorang. Seorang artinya satu. Jadi pernikahan atau perkawinan itu idealnya adalah satu laki-laki dengan satu perempuan. Bukan antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan atau disebut poligami. Atau sebaliknya, satu perempuan dengan beberapa laki-laki atau disebut poliandri. Jadi asasnya adalah monogami, bukan poligami atau poliandri. Itu adalah 3 poin penting dari konsep pernikahan yang ideal menurut Buddha. Ketiga poin dasar tersebut sudah terpenuhi, apakah pasti akan tercapai perkawinan yang bahagia? Buddha menjelaskan ada faktor-faktor pendukung agar tercapai perkawinan yang ideal dalam agama Buddha. Apabila sepasang suami istri ingin selalu bersama-sama atau berjodoh dalam kehidupan ini maupun dalam kehidupan yang akan datang, kehidupan yang akan datang itu misalnya kelahiran kembali, mau terlahir sama-sama di surga atau gimana. Nah, ada 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu keduanya harus setara dalam keyakinan atau sada, sama sada. Yang kedua, setara dalam sila atau sama sila. Yang ketiga, setara dalam kemurahan hati atau sama caga. Dan yang keempat, setara dalam kebijaksanaan atau pengertian yaitu sama panya. Dalam Anguttara Nikaya 262, sama sada. Yang dimaksud dengan sada adalah keyakinan terhadap Triratna atau Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, Sangha. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga umat Buddha hanyalah berlindung kepada Tiratana. Maksudnya begitu. Jadi bukan berlindung kepada objek-objek lain. Berlindung pada objek lain itu misalnya minta perlindungan ke pohon-pohon besar, ke gunung-gunung, ke goa, ke batu cincin, atau ke keris, atau ke benda-benda atau makhluk-makhluk lain. Hanya kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha artinya sama sada. Artinya bisa diterjemahkan sama-sama beragama Buddha. Yang kedua, sama sila. Setelah memiliki keyakinan terhadap Triratna, Buddha, Dhamma, Sangha, berikutnya adalah melaksanakan sila sebagai kelanjutannya. Bagi setiap umat Buddha yang hidup berkeluarga, terdapat kewajiban melaksanakan 5 latihan kemoralan atau Pancasila Buddhis. Yang ketiga, sama caga. Caga adalah mengembangkan kemurahan hati. Contohnya misalnya suka berdana, suka memberi, suka membantu, merasa gembira dan bahagia bila bisa melihat orang lain turut berbahagia, atau bisa menolong orang lain. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan sama caga. Cinta itu adalah memberi. Mencintai artinya memberi. Memberi di sini adalah memberi kebahagiaan kepada orang yang kita cintai. Memberi di sini juga berkaitan dengan materi. Artinya harus punya penghasilan yang cukup dari pekerjaan yang baik. Jangan menikah dengan orang yang pemalas atau orang yang tidak mau bekerja, hanya mau enaknya saja. Suami harus rajin dan sebaliknya istri tidak boleh boros. Itu konsep dalam sama caga, sama-sama punya kemurahan hati tetapi dengan bijaksana. Yang keempat, sama panya. Kebijaksanaan adalah landasan dari segala hal baik yang dilakukan oleh seseorang yang memahami ajaran Sang Buddha
dan akan berkembang terus dengan pelaksanaan sila, pengembangan batin, dan atau disebut juga dengan meditasi. Tanpa kebijaksanaan, maka seseorang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau melakukan perbuatan baik tapi hanya ikut-ikutan. Dalam konteks kebijaksanaan ini juga termasuk faktor pendidikan. Pendidikan formal juga dijadikan ukuran dalam mencari pasangan hidup. Karena pada suatu saat kesenjangan pendidikan yang terlalu jauh itu akan mempengaruhi kerukunan dalam keluarga. Pendidikan yang cukup tinggi akan memudahkan seseorang menerima informasi dari manapun, sehingga tidak tertinggal dalam menentukan sikap ketika terjadi permasalahan. Kalau pendidikannya setara, maka mungkin bisa dibilang ngobrolnya akan lebih nyambung. Itu adalah 4 faktor pendukung supaya tercapai perkawinan yang bahagia menurut agama Buddha. Jadi, kalau menikah beda agama gimana? Ya pasti bukan pernikahan yang ideal. Pikirkan kembali apakah kalian siap dengan segala resikonya. Sebuah hubungan akan mengalami titik jenuh. Cinta adalah reaksi kimia dalam tubuh manusia. Rasa tergila-gila yang muncul dalam awal-awal jatuh cinta itu disebabkan oleh aktivasi dan pengeluaran komponen kimia spesifik di otak manusia, yaitu berupa hormon dopamin, endorfin, kemudian feromon, oksitosin, norepinefrin yang membuat seseorang merasa bahagia, berbunga-bunga, dan berseri-seri. Hormon-hormon itu sangat baik untuk tubuh dan mempengaruhi kesehatan seseorang karena bisa membuat aliran darah lebih lancar, denyut jantung lebih stabil, rileks, dan perasaan lebih bergairah serta bersemangat. Namun masalahnya, hormon-hormon itu efeknya tidak abadi. Dia akan berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Rasa tergila-gila akan bertahan selama 4 tahun, itu menurut penelitian ya. Nah setelah itu bagaimana? Yang tertinggal hanya komitmen, tanggung jawab, empati. Ditemukan fakta bahwa cinta adalah obsesi. Ketika terobsesi kepada seseorang, apapun caranya akan diperjuangkan. Bahkan rela untuk tidak tidur, tidak makan, hanya gara-gara ingin bertemu atau memikirkan orang yang dicintainya. Tetapi setelah mendapatkannya, perlahan rasa itu akan hilang atau memudar. Dan cinta tidak harus menikah. Mencintai tidak harus memiliki. Cinta dan jodoh itu adalah ikatan karma masa lalu. Orang bisa jatuh cinta kepada seseorang hanya dalam pandangan pertama atau baru sekali bertemu. Tetapi ada juga orang yang sudah bersama-sama sekian lama tapi tidak tumbuh rasa cinta. Nah, dalam kasus Vidya dan Datvila tadi yang viral, pasti mereka punya ikatan karma di masa lalu sehingga sekarang dalam kehidupan sekarang ini mereka bertemu kembali meskipun mereka terlahir di negara yang berbeda dengan latar belakang, ras, dan agama yang berbeda pula. Jika ikatan karma mereka cukup kuat, maka akan bisa terus bersama. Tapi jika ikatan karmanya lemah, maka perjumpaan mereka pun hanya akan singkat saja. Buat kalian para jombloan dan jomblowati, tetap semangat jika belum bertemu dengan jodohnya. Mungkin jodoh kalian belum lahir atau masih di alam lain, atau sudah lahir tapi di negara lain yang jauh dari Indonesia. Jangan hanya mencari jodoh di dunia nyata, coba tengok di dunia maya seperti Vidya dan Datvila. Mungkin kalian akan bertemu dengan jodoh. Tetap semangat. Dan buat kalian yang sedang menjalani hubungan cinta beda agama, jangan terlalu bersedih, jalani saja dan tunggu pengaturan alam semesta untuk kalian berdua. Sampai jumpa dalam video-video berikutnya. See ya.